Setiap tanggal 22 Oktober kita merayakan Hari Santri Nasional, momentum untuk mengingat peran santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, hari ini menuju peringatan Hari Santri Nasional, kami bersama dengan RMI PBNU menghadirkan edisi spesial Road to Hari Santri untuk bertemu dengan santri diaspora dalam perbincangan spesial dengan tajuk Santri Bisa Kuliah di Luar Negeri edisi Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai, coba Kopdar kembali lagi dalam program kesayangan kita Kopidarmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Di sore hari ini Indah kembali menyapa seluruh jamaah Kopdar di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun berada, karena ini adalah tema yang sangat spesial sekali, menarik sekali, memperingati dan sebentar lagi karena kita akan menyambut Hari Santri Nasional, ini kita hadirkan yang spesial untuk jamaah Kopdar. Ini adalah Santri Bisa Kuliah di Luar Negeri edisi Belanda. Wah, kalau misalnya ngomongin tentang Belanda, ini pasti kan pikirannya, wah gimana ya kalau kehidupan santri di Belanda. Oke, langsung aja, penasaran jamaah Kopdar, kita langsung menyapa untuk narasumbernya. Yang pertama ada Mbak Bidayatul Mas'ula. Assalamualaikum Mbak Bida. Waalaikumsalam, Mbak. Wah, Masya Allah. Ini posisi lagi di mana? Ini di Belanda atau di Indonesia ini? Lagi di Belanda, Mbak. Ah, lagi di Belanda, Masya Allah. Sekarang cuacanya mendung, cerah, berawan, atau seperti apa ini? Lagi cerah dan panas. Oh, Karena cerah dan summer. panas. Masya Allah. Ya, tidak lupa di sini juga ada, kita hadirkan pula ya, Gus Nur Ahmad. Assalamualaikum, Gus Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nah, kalau Indah. ini adem ayam, ini sepertinya juga lagi di Belanda ya semua ya? Atau baru balik ya Ya, kemarin? saya sedang di Oh, Belanda, Masya Allah. belum balik sejak mulai studi. Oke, luar biasa. Dan tidak lupa ya jamaah Kopdar, kalau biasanya Indah sendiri ya, di saat ini, di spesial episode kali ini, Indah akan ditemani oleh Gus Ulun Nuha untuk kepo-kepoin ke narasumber kita. Boleh kita sapa dulu, Assalamualaikum Gus Ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Wah, sekali bisa menemani Mbak Ida di wah, Kopi iya. Dharma ya, sore hari ini ya. Iya, spesial sekali ya kalau misalnya Indah biasanya sendiri, sore hari ini Indah ditemani oleh Gus Ulun untuk nanti tanya-tanya ini terkait dengan santri di Belanda itu seperti apa, studinya Iya, seperti apa, seperti itu ya Gus ya. betul sekali Mbak Ida. Oke, boleh. Mungkin karena Indah udah penasaran nih, kira-kira seperti apa sih obrolan di sore hari ini? Boleh Gus, kita tanya-tanya dulu langsung ke narasumber kita di Ayo, sore hari ini. langsung ngopi sambil ngobrol dengan orang-orang pintar, betul ya Mbak Ida Betul, ya? betul. Karena kan kita, Alhamdulillah, nama programnya adalah Kopi Darmo, Kopdar bareng Kopi Dharma. orang-orang pintar gitu. Iya, kita bersama dengan Ketua PCI NU Belanda, Gus Nur Ahmad, dan juga salah satu mahasiswa santri yang sedang belajar di Leiden University, yaitu Mbak Bida. Oh, Masya Ini Allah. dua orang ini keren banget dan kita hadirkan hari ini untuk bisa menginspirasi santri-santri kita, Mbak Indah. Karena Hari Betul. Santri itu kita memperingati jasa para santri-santri dalam merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan, sekaligus juga menginspirasi santri bahwa menjadi santri itu keren dan menjadi santri itu bisa apa saja, termasuk juga bisa kuliah di luar negeri. Wah, Hari gitu ya. ini kita mengundang narasumber para santri yang kuliah di Belanda. Mm-mm. Banyak sekali santri-santri kita yang kuliah di Belanda, Mbak Indah. Iya. Tapi kita hadirkan dua saja, nanti kalau kebanyakan nggak cukup ruangannya. Jadi Iya. Ketua PCI NU yang juga kandidat doktor di Leiden University, dan juga Mbak Bida, mahasiswa S2, dan ini Wah, santri tulen. wah, Mas luar biasa. Gus Nur Ahmad ini adalah santri Al-Itqon Buken Hmm, Semarang, dan Mbak iya. Bida ini adalah santriwati dari Lamongan, tepatnya di Oh, Patiran. Masya Pondok Allah. pesantren, namanya pondok pesantren apa Mbak Bida? Terbiatut Tolabah. Yatut Tolabah, betul. Mm-mm. Tolabah. Kita langsung nanya dengan para tamu kita, Mbak Indah. Iya, boleh. Bagaimana cerita perjalanan mereka ke Belanda? Dari santri di pondok pesantren salaf atau pesantren tradisional sampai bisa belajar doktoral dan juga master di Leiden University, salah satu universitas terbaik di dunia. Kita ke Gus Nur Ahmad dulu ini, yang lebih Oke, senior. boleh. Ya, Gus Nur barangkali bisa bercerita Gus, bagaimana perjalanan panjenengan dari pesantren di Semarang sampai di negeri Belanda?
Baik, terima kasih Gus Sulun. Ini saya senang sekali bisa join di Kopi Darmo sore hari ini. Saya seperti tadi yang disampaikan Gus Ulun, berasal dari Semarang. Saya mondok di pesantren Al-Itqon Semarang selama Sanawi, Gus Ulun, Mbak Indah. Ya. Kemudian setelah Sanawi saya melanjutkan aliyah di satu pondok pesantren di Demak, di Al-Bahroniyah. Nah, Bahronia, betul. ya mondok di situ untuk aliyah, kemudian baru melanjutkan kuliah di UIN Wali Songo Semarang waktu S1. Nah, selama S1 itu saya melihat banyak apa ya, teladan dari santri-santri guru-guru kita yang melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi sejak S1 itu saya punya idam-idaman, punya mimpi untuk bisa seperti mereka yang sudah studi di luar negeri sebelumnya. Jadi saya punya motivasi itu sejak awal kuliah di UIN Wali Songo. Jadi dari situ saya tanya-tanya bagaimana cara untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, di antara pesan-pesan para guru saya itu untuk pertama memastikan atau mencari kita itu minatnya di mana. Jadi saya cari minat bidang saya itu sebenarnya apa. Kemudian setelah memperkuat minat bidang fokus saya, yang kedua saya diberitahu untuk memperkuat bahasa. Nah, dari situ saya ikut komunitas bahasa Inggris maksud saya dalam konteks ini karena mau menuju ke Eropa gitu. Jadi saya ikut ke komunitas bahasa Inggris dan ikut program-program yang disediakan oleh kampus untuk mahasiswanya mengembangkan bahasa. Jadi itu step-step awal saya sih Gus. Jadi saya memang punya keinginan pas waktu S1 melihat teladan dari guru-guru kita, kemudian mengikuti saran-saran guru-guru saya waktu itu dan perjalanan akhirnya mengantarkan pada mencari beasiswa. Nanti kita bisa bincangkan lebih lanjut, Kita Gus. bisa lebih lanjut nanti bagaimana untuk bisa mendapatkan beasiswa di Belanda, begitu ya. Ini bagian yang paling menarik tentu saja. Sebelum ke sana kita ke Mbak Bida dulu ini Mbak Indah. Iya, Mbak boleh, Bida, boleh. ceritanya gimana ini? Ini Sri Kandi ini loh, santri putri ya dari kecil sudah di pesantren, di madrasah, ya sekolahnya di madrasah. Beliau keren banget prestasinya, juara Olimpiade Masya Matematika, Allah. dan kemudian bisa diterima di Universitas Erlangga dan sampai ngambil master di Leiden University. Mbak Bida gimana ceritanya Mbak Bida? Iya Gus. Jadi dulu itu sebenarnya saya tuh nggak terlalu bisa matematika ya. Bahkan dulu itu luas segitiga bagaimana tuh masih bingung banget gimana ya ini ya. Tapi pada madrasah sanawiyah, saya sanawiyah di Tarbiyatul Thalabah, itu tiba-tiba kayak kebuka gitu gerbangnya. Mungkin barokah dari kiai dan para guru ya. Jadi tiba-tiba langsung paham gitu. Oh, ternyata matematika itu asik, menarik gitu. Itu sejak kelas 1. Jadi ada satu guru yang tahu potensi saya nih. Beliau ini rela membimbing saya sore misalkan beliau tuh mendidik saya. Jadi di tengah-tengah teman-teman sambil diniyah itu saya juga sambil ngerjain soal matematika. Jadi ada target buku yang harus dituntaskan. Jadi selama sanawiyah itu gembleng soal matematika terus. Ya, jadi tetap ngaji juga tetap ada, diniyah juga tetap ada, tapi sambil ngerjain soal olimpiade. Nah, titik puncaknya kenapa yakin dengan matematika ini tuh ketika ikut lomba tingkat kabupaten dulu waktu itu. Tingkat kabupaten dulu karena udah digembleng tiap hari, harus dibuktikan ini bisa enggak ya? Ternyata dapat juara 1 di Lamongan waktu itu, satu kabupaten. Dan itu adalah dan pondok saya kan pondok salaf ya, jadi belum ada yang pernah ikut olimpiade matematika sebelumnya. Ikut pun sebagai peserta, dan ini tiba-tiba saya ikut jadi juara. Nah itu rame banget tuh satu pondok itu. Karena rame. Iya. Saya disuruh mewakili Lamongan buat ke Jawa Timur. Jadi sampai itu Jawa Timur dan seterusnya. Jadi dari sanawiyah itu masih melanjutkan matematikanya di pondok juga, jadi masih melanjutkan madrasah aliyah di pondok yang sama.
Oke, Dari situlah wah, oke. Boleh. motivasi Iya, pengen sebentar. keluar. Iya, luar biasa Mbak Bida. Ini kita kunci dulu ya Gus ya, supaya nanti kita makin penasaran. Wah, gimana sih Supaya lebih dari penasaran pertama penonton dari kita. sekabupaten ya, lalu nanti Gus to Belanda. Oke Gus, ya Jawa Kopdar sudah penasaran ya tadi dengan cerita dari Mbak Bida kalau misalnya pertamanya tidak tertarik dengan matematika, tapi akhirnya sekarang ambil S2 di Belanda. Oke, boleh Gus kita lanjutkan lagi nih, kita Iya. kulik-kulik lagi nih ceritanya. Boleh silakan Gus. Menarik sekali ya Iya, betul. kombinasi kisah seorang sarjana matematika sekaligus seorang santri. Jadi ketika bercerita tentang bagaimana mulai mendapatkan pemahaman tentang matematika, kemudian Mbak Bida menghubungkan dengan barokah dari Kiai. Selanjutnya bagaimana Mbak Bida? Setelah juara kabupaten, lalu perjalanannya sampai di mana? Sampai di Belanda. Jadilah dari kabupaten itu saya dibawa ke provinsi. Nah, dari provinsi itu mulai ikut yang tingkat nasional, tingkat internasional, sampai di titik, tapi waktu di pondok itu sampainya di titik nasional. Jadi waktu di pondok terus mengaitkan matematika sama beberapa ilmu agama seperti ilmu falak, ilmu nahwu itu ternyata juga menarik gitu. Karena mereka juga punya, kalau matematika adanya rumus, nah di ilmu falak juga ada, di ilmu faraid misalkan. Nah, itu jadi tertarik sih. Nah, kelanjutan cerita dari itu saya lanjutkan ketika S1. Karena saya merasa matematika ini punya spesial ya di kemampuan saya gitu. Jadi lanjutkanlah saya S1 matematika di Universitas Erlangga. Di mana waktu itu proporsi alumni yang lanjut ke UNER itu hanya 2 dari sekian ratus alumni waktu itu. Dan saya salah satunya yang keterima di UNER. Jadi itu saya merasa itu kesempatan yang sangat luar biasa ya bagi saya. Jadilah saya ikut klub Olimpiade Matematika dari ketika di UNER. Dari situ ikutlah tingkat nasional, lalu terus menang, terus mewakili tingkat internasional, juga pernah ikut yang di Seoul, Korea, dan seterusnya. Dan dari situlah ya, awalnya dari kabupaten bisa ke sana. Gitu. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa sekali. Ternyata santri itu juga bisa berprestasi sampai ke level internasional, Mbak Indah. Iya, sampai ke internasional. Tidak menyangka-nyangka ya. Dan itu matematika loh, bukan dan lomba itu ilmu matematika. pidato bahasa Arab loh, ya. Iya, mungkin kalau bahasa Arab mungkin sudah biasa begitu ya. Tapi ini memang wah luar biasa sekali nih Gus. Ternyata santri juga bisa jagoan matematika seperti Mbak Bida sampai juara internasional dan bahkan sampai S2 di Belanda. Kenapa dan bagaimana ceritanya Mbak Bida sampai di Belanda? Kan tadi baru sampai di UNER nih ceritanya. Ketika di UNER itu saya jujur itu belum ada pandangan buat keluar negeri ya, karena takut seperti apa, takut apakah saya bisa bersaing di sana. Awalnya itu ada perasaan itu juga. Tapi ternyata melihat beberapa alumni yang satu klub itu tadi, klub matematika tadi itu ternyata dia keterima ada yang di UK, ada yang di Australia. Harusnya saya juga punya kesempatan yang sama. Jadi dari situlah mulai belajar bahasa Inggris. Lebih tepatnya IELTS atau TOEFL IBT. Nah, di UNER juga ada klubnya waktu itu. Jadi saya ikut juga klub itu. Belajar bareng-bareng walaupun tidak serutin apa ya, karena sambil skripsian sambil belajar itu juga sambil ikut-ikut lomba gitu. Jadi sempat ada tertunda setelah lulus itu motivasinya masih ada, cuma sambil bekerja, sambil malamnya dihabiskan belajar IELTS. Sampailah di titik ada pembukaan beasiswa santri LPDP waktu itu. Tapi masih dinaungi LPDP, sedangkan kalau nggak salah ya, sekarang santri udah sendiri. Nah, waktu itu, di tahun itu, saya ikut itu, coba daftar, dan posisinya, sebenarnya saya waktu di UNER juga masih mondok. Jadi ada pondok Mujidin di Surabaya, saya mendapatkan surat pengantar di beliau buat mengajuin ke beasiswa LPDP itu, beasiswa santri. Alhamdulillahnya, terus dapat dan bisa ke sini. Iya, luar biasa sekali. Mungkin kita sekarang cerita di Belanda. Kenapa sih Mbak Bida sama Gus Nur Ahmad milih Belanda, khususnya Leiden? Apa yang menarik dari Leiden University dan juga Belanda secara umum? Mungkin dari Mbak Bida dulu ya sekalian ya. Nanti kita habis ini ke Gus Nur. Kebetulan ada satu profesor yang sangat menarik di mata saya ya. Jadi saya matematika itu kan
menemukan titik yang jenuh sebenarnya ya di beberapa part. Nah, habis itu saya harus mencari nih titik mana yang buat saya tertarik. Nah, salah satunya adalah di aplikasi matematika atau matematika terapan. Ada satu profesor yang bagus di Leiden, dan itu beliau bidangnya adalah applied mathematics di biologi. Jadi saya menerapkan itu di biologi, matematika diterapkan ke ilmu biologi, dan beliau ini salah satu yang pakar ya, dari kesekian hanya berapa 5 pakar di dunia yang salah satunya ada di Leiden, begitu. Dan kebetulan saya juga ingin belajar sejarah Indonesia di Leiden, jadi sekalian. Jadi mix antara matematika dan sejarah begitu ya? Iya, baik. Kalau Gus Nur Ahmad gimana? Kenapa milih Belanda khususnya Leiden University? Ya, saya tadi belum sampai ya pada waktu setelah S1 itu saya melanjutkan S2 di Amsterdam dulu, Gus. Jadi Oh iya, sempat di Amsterdam saya dulu ya. kuliah di Vrije Universiteit Amsterdam, sebuah kampus yang ada di Amsterdam, di pusat kota Amsterdam di Belanda. Pusat keramaian. Ya. Pusat keramaian dan tempatnya hingar-bingar di Belanda. Nah, di situ tetapi kenapa saya milih Belanda? Sebenarnya alasan kedua dari Mbak Bida tadi, mengenal lebih jauh akar sejarah kita bangsa Indonesia di masa lalu ketika masa Hindia Belanda, masa penjajahan. Jadi saya milih ke sini karena banyak data dan dokumen arsip yang hanya atau lebih mudah diakses di Belanda gitu. Jadi karena banyak sekali dokumen tersebut ya saya pilih ke sini ke Belanda untuk S2, kemudian lanjut lagi S3 milih spesifik ke Leiden. Di situ ada orang-orang profesor-profesor yang ahli kajian Asia Tenggara, kajian yang saya minati dari aspek stories dan religious studies itu. Jadi memang keduanya itu polanya hampir mirip. Yang dituju ini atau alasannya ini karena alasan keilmuan. Di antara keilmuan itu adalah para profesor atau para guru yang memang sangat spesial dan juga rujukan, referensi, manuskrip, sumber-sumber keilmuan itu tersedia melimpah dan mudah diakses. Kurang lebih begitu nggih, Gus Nur dan juga Mbak Bida ya. Kalau sudah sampai di sana kemudian juga merasa bersyukur karena begitu indahnya tempat kuliah Anda itu, merasakan nggak kira-kira? Ya, saya merasakan sekali sih, terutama kultur akademiknya, Gus. Akademik itu dosen-dosen di sini sangat suportif terhadap mahasiswanya untuk melakukan pengembangan keilmuan. Gampangannya ketika kita mau mencari beliau-beliau untuk diskusi itu mudah sekali gitu. Jadi kita email saja menyampaikan waktu untuk kita perlu diskusi, kemudian beliau akan menjawab dan menyampaikan kapan kita bisa bertemu gitu. Jadi ada jadwalnya gitu. Yang kedua sebenarnya kultur dialektika yang sangat kuat ya. Artinya tidak ada kesenggangan dalam hal komunikasi antara murid dan guru. Jadi murid didorong untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya meskipun berbeda, yang jelas itu basisnya adalah keilmuan. Jadi tidak perlu ewoh atau tidak perlu merasa takut untuk menyampaikan pendapat ketika kita memang punya dasar untuk menyampaikan satu pendapat. Saya malah ingat tradisi keilmuan ulama kita, terutama di masa lalu, di mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya punya beda pendapat dengan Kiai Fakih Mas Kumambang. Dua pendapat itu tampang di masjid di tempatnya Kiai Fakih Mas Kumambang. Jadi meskipun berbeda didorong untuk ketika menyampaikan perbedaan ada dasarnya gitu. Jadi saya merasakan di Eropa itu mendorong kuat juga tradisi itu. Perbedaan pendapat, diskusi selama punya basic, punya dasar didorong. Itu sih dihormati, dihargai begitu ya, Gus Nur Ahmad ya. Kalau dulu Hadratus Syekh dengan Kiai Fakih Mas Kumambang itu
perdebatannya soal beduk sama kentongan gitu, mungkin nanti di Belanda nanti lain lagi begitu ya. Tapi ada perbedaan itu, jadi harganya. Iya, Iya. wah, Dan Gus Ulun, siap. ternyata ini Bagaimana? memang menjadi ini ya daya tarik tersendiri. Kalau misalnya ada santri yang wah memang tertarik juga dengan sejarah, bisa menjadikan Belanda ini untuk opsi melanjutkan Oh iya, studinya, begitu ya Gus ya? pasti. Bahkan yang bidang matematika seperti Mbak Bida pun tertarik juga ke sana, salah satunya karena di sana juga bisa sekalian belajar Wah, sejarah. iya. Karena di Nah, sana itu manuskrip-manuskripnya sangat melimpah. Gimana Mbak Ida? oke, karena kita masih Tertarik Mbak Ida? penasaran sekali dan ini akan menjadi obrolan yang menarik sekali. Ya Allah, Jawa Kopdar ya. Gus Ulun tadi ini sangat tertarik sekali. Wah, ternyata meskipun masih ada rasa-rasa mungkin takut ya, bagaimana sih nanti kalau kita melanjutkan studi di negeri orang, apalagi ini di benua yang sudah bukan Asia lagi, di Eropa, di Belanda gitu ya. Bagaimana kita bisa survive dan juga mungkin kalau misalnya ada pikiran-pikiran, wah, apakah bisa santri juga melanjutkan studi di sana? Boleh kita lanjutkan lagi nih ceritanya Gus Ulun. Kita lanjutkan obrolannya Iya. dengan orang-orang hebat dan orang-orang pintar kita, tamu-tamu kita, santri-santri diaspora kita, santri-santri yang mendunia. Gus Nur Ahmad dan juga Mbak Bida tadi sudah menceritakan kenapa Belanda menjadi pilihan. Tradisi keilmuan, profesor, referensi-referensi, dan juga manuskrip-manuskrip. Dan tentu on top of that, juga karena tentu dengan penuh rasa syukur ketika sampai di sana, lingkungan juga sangat mendukung dan sangat indah ya. Betul. Di kampusnya mereka Mbak Bida di Leiden University itu seperti tempat wisata. Jadi tempat Masya Allah. keilmuan, tempat kita belajar, tapi juga sekaligus sangat indah karena itu sudah benar-benar tempat wisata yang nyaman untuk belajar, bukan yang riuh rendah. Jadi Iya. kalau Mbak Indah mau jalan-jalan ke sana, Wah. banyak sekali spot-spot yang Instagramable. Wah, Ya, ini ya. sangat indah. Yang suka Ya. bikin story ini wajib ya untuk punya motivasi kuliahnya di Belanda Betul. salah satunya. Betul, jadi sudah dapat ilmunya, dapat juga Iya. pengalaman yang asik dan Wah. juga tempat-tempat yang sangat indah di sana. Oh, iya, Nah, iya. tapi kita mau kepengen tanya nih sama Gus Nur dan juga Mbak Bida. Sebagai santri yang ya kita tahu lah sama-sama di santri itu banyak sekali keterbatasan, banyak sekali mungkin challenges, tantangan-tantangan sejak kecil, begitu sejak di madrasah ibtidaiyah, beliau-beliau berbeda di pesantren. Pernah nggak terbersit, punya mimpi waktu kecil itu, saya kepengen kuliah di luar negeri, saya kepengen belajar setinggi-tingginya. Bahkan mungkin apakah terbayang sampai belajar di Eropa? Kebayang nggak Mbak Bida sama Gus Nur? Kita mulai dari Mbak Bida. Jujur waktu kecil itu melihat pesawat aja itu udah wow, kapan ya saya bisa naik gitu. Sempet ada saking bisa nggak ya dulu gitu. Masih ingat itu ketika saya ngomong gitu tuh ibu saya langsung gini, bisa nanti kalau kamu udah naik itu akan udah ratusan kali gitu. Ya udah saya Masya Allah. aminin gitu aja, masih kecil ya amin gitu. Ternyata Masya Allah sekarang semuanya alhamdulillah ada jalannya, ternyata bisa sampai ke luar negeri karena memang dari kecil juga dari sekolah aja dulu masih ketika MI itu masih akreditasinya masih B, jadi sampai sekarang di titik yang sekarang alhamdulillah Iya, dan iya. sangat bersyukur. Perjalanan yang sangat luar biasa. Tentu di situ seperti yang tadi Mbak Bida sampaikan juga ada doa orang tua, doa ibu khususnya. Betul. Ya kalau dulu cuma berpikir naik pesawat, sekarang udah kemana-mana naik pesawat. Mbak Bida. Saya ke Belanda kemarin, Mbak Bida lagi masih jalan-jalan ya. Kemarin juga habis pulang dari conference di Eropa ya, di negara yang lain begitu. Demikian juga Gus Nur. Ya Gus Nur saya datang lagi di Jerman ya Gus Nur ya. Jadi kalau sudah mendunia ya itu akses kemana-mana sangat mudah. Gus Nur pernah nggak kebayang waktu kecil, waktu di pesantren tidur sekamar mungkin bersepuluh atau berlima-belas di Alifton atau di Bakhronia, kebayang suatu saat mau belajar ke Eropa sampai PhD? Tidak terbayang sama sekali Gus, waktu di pesantren ya untuk bisa ke Eropa studinya gitu. Tetapi ada hal yang saya malah jadi teringat karena Belanda ya. Waktu kecil itu saya punya panggilan, waktu di pondok juga saya punya panggilan anak-anak ya. Panggilan anak-anak itu saya dipanggil menir sebenarnya. Menir itu adalah panggilan bapak untuk orang Belanda. Jadi saya itu panggilan akrab ya, tapi saya nggak tahu dulu kenapa dipanggil menir. Tapi saya sekarang
berada di Sekarang Belanda. memang sehari-hari dipanggil Menir Nur Ahmad gitu ya. Ya, saya dengar juga sama ibu-ibu orang sini, Goeie morgen meneer gitu biasanya gitu. Iya. Karena gitu. Itu sih yang saya nggak kepikiran. Tetapi alhamdulillah di sini di Belanda tempat di mana kita punya komunitas diaspora Indonesia yang besar, Gus. Jadi ketika sebagai santri di sini itu kita bisa mengamalkan ilmu kita lah di sini untuk bisa ikut dakwah gitu. Karena Alhamdulillah. di sini tempatnya banyak diaspora Muslim Indonesia. Sejak masa Hindia Belanda, setelah Hindia Belanda banyak yang datang ke sini menjadi diaspora gitu. Jadi di Amsterdam itu misalnya ada komunitas-komunitas, bahkan di setiap kota itu hampir ada komunitas Muslim Indonesianya. Nah, oleh sebab itu karena itu kita akhirnya mendirikan karena banyak santri, banyak muslimnya dan banyak santri Nahdien juga akhirnya kita mendirikan PCINU Belanda tahun 2015, Gus. Oke, 2015. alhamdulillah. Nah, Dan ini menarik ini. Cerita tentang PCINU Belanda ini, Mbak Indah. Karena Wah, iya ini. ternyata di Belanda, negara Eropa dan salah satu negara yang paling maju di dunia, NU pun eksis. Ya, salah satunya ada namanya PCI, Cabang Istimewa Cabang Istimewa. Nahdlatul Ulama Belanda, dan Gus Nur Ahmad ini adalah ketuanya. Nah, kita coba ini. Ternyata di sana ada NU juga. Iya, kok Gimana? bisa gitu ya? Kok bisa Bagaimana ya? gitu? Bagaimana ceritanya ini ketika pada saat mendirikan PCINU Belanda? Barangkali Gus Nur dapat cerita-cerita dari para senior ya, karena itu dari tahun 2015. betul, betul. Itu sebenarnya NU berdiri secara kultural ya. Sebelumnya telah berdiri organisasi-organisasi kemasyarakatan keislaman di Belanda. Termasuk diantaranya adalah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Seperti diketahui Gus Dur pernah ke Belanda untuk melanjutkan belajar sebenarnya. Kalau saya nggak salah ingat Gus Dur itu bersama teman-temannya itu pergi ke Belanda untuk melanjutkan studi. Cuman waktu itu ceritanya Gus Dur ditolak ijazahnya karena dari ya belum ada standarisasi seperti sekarang lah gitu. Tetapi waktu itu Gus Dur meninggalkan jejak yang luar biasa bersama kawan-kawannya itu mendirikan Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa gitu. Jadi ini organisasi Muslim Indonesia yang wawasannya Eropa gitu, wawasannya Eropa luas gitu. Tetapi dari tahun ke tahun ada kebutuhan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama gitu karena terjadi apa gesekan ya di akar rumput terutama di Belanda juga masyarakat mulai dipecah-pecah gitu. Akhirnya NU merasa atau jamaah-jamaah ini yang sebagian besar sebenarnya udah tradisinya NU lah ngaji Yasin, ngaji mendoakan orang tua, kemudian menggunakan kitab fikih Syafi'iyah. Kemudian ada kelompok yang ingin atau meminggirkan itu. Akhirnya ada dorongan untuk punya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama akhirnya berdirilah NU dari grassroots yang sudah banyak ini. Oh, bersama-sama yuk kita mendirikan NU. Nah, pertama kali 2015, kemudian Convercap setelah pendirian pertama itu tahun 2017, saya sudah di sini. Jadi kita ada konferensi tiap 2 tahunan itu dimulai tahun 2017 ketika saya mahasiswa S2 di Belanda. Yang jelas ini PCINU Belanda tempat di mana para santri yang melanjutkan studi di Belanda itu mengabdi, Gus, khidmah di sini. Jadi dari berbagai bidang keilmuan, kita harapkan untuk ikut kontribusi, memberikan sumbangsih ke diaspora Indonesia yang ada di sini dan juga memberikan feedback atau masukan ya terhadap apa yang perlu kita benahi bersama di tanah air dari pengalaman yang ada di sini di Belanda begitu. Wow, Ya, Masya luar biasa Allah. sekali. Luar biasa sekali ya berarti Gus Ulun tadi
Itu kalau Iya. misalnya kalau Indah tadi akan penasaran apa sih tantangan perbedaan dari Indonesia dan juga Belanda nanti. Tapi Masya Allah Jawa Kopdar tadi kalau misalnya dengar bagaimana motivasi untuk melanjutkan studinya ke Belanda, terus sekarang kita juga akan mendengarkan mengulik-ulik bagaimana kok bisa mendirikan NU di Belanda. Ini mungkin pasti tantangannya juga mungkin akan berbeda dengan yang Indonesia atau mungkin sama. Boleh Gus Ulun kita lanjutkan lagi ini. Bagaimana Nah, sih? yuk kita ngobrol lagi Iya, dengan tamu boleh, istimewa boleh. kita. Iya, Gus Nur, tadi seperti yang Mbak Indah sampaikan, kita penasaran juga nih, ya, mendirikan PCI NU di sana. Tentu ini bukan urusan yang mudah karena culture-nya berbeda, aturan negaranya juga berbeda, Iya. tetangga kanan kirinya juga berbeda, Nah, dan itu, teman-teman juga betul itu. sibuk belajar, begitu ya. Kalau di sini kan kita bisa sholawatan sampai jauh malam di Wah, iya mana-mana di betul. lapangan. Iya, Bagaimana kalau apakah di kita Belanda juga sholawatan? diizinkan untuk seperti itu atau seperti Iya, apa ini betul. ya? Bagaimana dengan tahlilan di sana? Bagaimana Nah, dengan ngaji betul. kitab kuning? Nah, ini mungkin Gus Nur bisa menceritakan bagaimana tantangan-tantangan ketika mendirikan PCI NU di sana atau sekarang beraktivitas dengan program-programnya PCI NU saat ini. Baik, terima kasih Gus Ulun, Mbak Indah. Terkait dengan tantangan ya, tantangan itu yang kita hadapi pertama adalah dalam hal kultur yang berbeda itu. Jadi kita tahu kultur di Belanda dan kultur Eropa tentu berbeda sekali. Ini akhirnya menjadikan tantangan pada aspek dakwahnya. Misalnya terkait dengan permasalahan fikih keseharian kan beda sekali antara di Belanda dan di Indonesia gitu. Misalnya terkait dengan mereka yang di waktu musim dingin harus bekerja, tetapi di saat yang sama harus sholat subuh sesuai dengan jadwal kerjanya. Sholat subuh dimulai pas musim dingin jam 7 ke atas misalnya, pas waktu musim dingin ya. Jam Nah, 7 pagi ya, Gus Nur ya. jam 7 pagi baru masuk subuh. Atau bahkan bisa sampai jam setengah 8. Padahal jam 7 sudah mulai bekerja. Nah, artinya dia harus bekerja dan datang ke tempat kerja, di tempat kerja harus langsung mulai aktivitas. Nah, di beberapa situasi kita melihat ada yang bisa meminta izin kepada perusahaan atau meminta izin kepada bosnya untuk bisa memulai dengan sholat dulu gitu. Karena nggak mungkin sholat di rumah. Jadi permasalahan-permasalahan fikih keseharian. Misalnya kita pergi kemana-mana tidak ada musola misalnya terdekat. Bagaimana kita memberikan pengetahuan, bimbingan terhadap masyarakat itu untuk terkait dengan hal-hal semacam ini. Wudhu, bagaimana kita menghadapi wudhu ketika di tempat yang kita selain tidak ada musolanya misalnya wudhunya itu harus wastafel misalnya. Apakah kita harus nyopot sepatu atau hal-hal yang sifatnya fikih waqi'iyah ini masih banyak terjadi. Oleh sebab itu PCINU menghadirkan forum Bahsul Masail setiap kali konferensi, Gus. Jadi kita pertanyaan-pertanyaan dari jamaah apa yang dihadapi, dan itu salah satu kulturnya. Yang kedua adalah dalam konteks kultur ini, kultur internasional ini. Jadi Belanda itu tempatnya orang dari berbagai belahan dunia. Termasuk diantaranya dunia-dunia muslim yang punya mazhab berbeda dengan Indonesia. Kita tahu mazhab Indonesia Syafi'iyah, mazhab Maliki, Maroko, kemudian mazhab yang lain, negara-negara lain punya mazhab beda. Jadi kita perlu menjelaskan, memberikan wawasan juga bagaimana ada perbedaan khilafiyah yang tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi itu memperkaya wacana keislaman kita. Jadi kalau berada di Belanda itu orang jadi malah semakin bijaksana, Gus, menghadapi perbedaan kecil saja yang ada dalam keislaman kita. Jadi malah melihat keindahan, oh ternyata kita bisa bersatu sholat di masjid Turki yang ketika tahiyat akhir kaki nggak dimasukkan, misalnya kita memasukkan kaki gitu, itu udah biasa gitu. Kita melihat hal unik. Oh, sholat di masjid tertentu nggak ada kunut, kita ikut aja, nggak apa-apa, subuh gitu. Jadi perbedaan itu hampir setiap hari dihadapi oleh Muslim Indonesia di Belanda ini.
Gitu, Tentu itu Gus. jadi tantangan ya, beradaptasi dengan semuanya. Nah, kalau Mbak Bida punya nggak kisah unik, kisah menarik ketika beradaptasi di Belanda terkait dengan apapun, culture, soal ibadah, soal aktivitas di kampus, barangkali ada cerita cerita menarik itu dari Mbak Bida? Untuk cerita uniknya mungkin kembali ke karena ini ya, saya tuh datang waktu winter. Jadi waktu Februari. Nah, Februari itu masih winter. Setelah panasnya Lamongan yang 30 berapa derajat Celcius, datang langsung Paciran tepatnya ya. Paciran apalagi lebih panas ya. Jadi wah itu datang langsung dingin, langsung berhadapan dengan angin, dengan suhu. Nah, itu saya sempat apa ya? Ada beberapa hal di wajah kayak misalkan tiba-tiba ada kering dan seterusnya. Terus hal yang paling lucu itu waktu saya kan pertama kali beli sepeda di sini terus dipakai itu pas angin kenceng itu awalnya saya mau jatuh itu diketawain orang-orang sekitar. Itu sih Karena Pak. anginnya sangat kencang ya. Betul, apalagi pas winter itu wah sangat Iya. kencang sekali. Jadi hampir saja muncul berita seorang mahasiswa S2 Leiden terbang terbawa angin bersama Ya sepedanya. Allah. Tapi untungnya Iya, tidak iya. jadi ya Gus Ulun ya. Untungnya tetap Untungnya bisa gitu. survive di sana tadi. Betul, betul. Iya, alhamdulillah bisa. Kalau Gus Nur, kalau kegiatan-kegiatan PCI yang sifatnya misalnya, kita ini kan banyak sekali kegiatan yang sifatnya jam'iyah itu rombongan bareng-bareng ngumpul banyak orang dan rame. Padahal di sana itu masyarakatnya masyarakat yang sangat menghormati privacy, ketenangan. Pernah nggak ada konflik atau tantangan semacam itu dan bagaimana cara menghadapinya itu, Gus? Ya, terkait dengan kegiatan NU ya yang kita menyesuaikan yang sifatnya jam'iyah yang banyak ya. Misalnya ketika ada acara ini eh, apa yasinan, tahlil dalam atau acara Hari Besar Islam lah. Hari Besar Islam, kita kan ngumpulin banyak orang seperti kemarin pas pelantikan PCINU. Kita kan menyelenggarakan ini juga apa terbangan itu, acara terbangan juga. Itu di Sholawatan ya. ya solawatan gitu. Wah, kalau ada videonya nanti bisa ditampilkan, kita ada videonya. Nah, itu kita menyesuaikan dengan situasi di sini. Jadi, aturan keramaian di Belanda secara umum adalah ada waktu setelah jam pagi tertentu kita boleh bersuara ya, cukup kencang keras gitu. Dan di waktu malam pun juga ada batasannya gitu. Jadi selama itu masih masuk dalam batasan itu dan masih di lingkungan kita sendiri ketika di masjid itu tidak apa-apa Gus gitu. Jadi kita Gus Ulun tahu di depan masjid Al Hikmah itu tempat Al-Hikmah, iya. ya tempat sekretariatan kita itu kita di depannya itu mengadakan rebana kalau setelah Idul Fitri apalagi setelah itu ada Siang hari ya. ya siang hari gitu. Jadi siang hari. Jadi sejauh ini nggak ada masalah dengan itu. Terkait dengan adzan, adzan memang di dalam masjid, Gus, adzannya. Adzan yang keluar dengan speaker keluar itu ketika kita sudah punya izin lingkungan. Jadi ketika masyarakat sekitar memberikan izin, kita bisa adzan dengan speaker luar. Itu ada di beberapa masjid yang sekelilingnya memang tidak ada masalah dengan adzan di luar. Seperti ada di Leiden ada satu, di Utrecht ada di Masjid Jami Utrecht itu juga ada satu, adzannya keluar gitu nggak ada masalah. Jadi di sini semuanya masyarakat itu sesuai dengan aturan yang berlaku, undang-undang, dan kita mengikuti aturan itu dan menjalin kerjasama ya, komunikasi yang erat dengan masyarakat sekitar itu sih yang penting dengan masyarakat. Dan orang Belanda senang dengan orang Indonesia karena keramah tamahannya, karena suka bersenyum, suka Iya. senyum Wah. di Ramah ya. Iya, yang ramah dijadikan. gitu ya. Wah, luar biasa ya Gus Ulun. Kalau misalnya kita melihat tadi, wah kalau misalnya kita mikir harus memaksakan, harus seperti ini itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita di Belanda mungkin kita bisa menolerir. Oh, mungkin kita harus saling toleransi. Kita menghargai perbedaan yang ada. Seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali jamaah Kopdar. Rasanya kalau kita tidak belajar tips and triknya ya Gus Ulun.
Boleh, mungkin kita bedah lagi apa sih kira-kira tips and triknya supaya kita bisa meniru ini ya, meniru Mbak Bida dan juga Gus Nur Mengikuti Ahmad. jejak langkah Gus Nur Iya, Ahmad, Mbak Bida sampai di Belanda dan teman-teman santri-santri yang sudah sampai di sana. Gus Nur barangkali bisa memberikan tipsnya. Bagaimana sih agar santri-santri kita juga bisa mengikuti jejak Anda berdua di Belanda ataupun di negara-negara Eropa lainnya. Bagaimana cara mendapatkan beasiswanya dan sebagainya. Kita mulai dari Gus Nur Ahmad. Silakan Gus. Baik, singkat saja saya ingin memberikan 3 tips. Yang pertama adalah kenali diri kita sendiri dan cari apa minat fokus bidang keilmuan kita. Itu yang pertama. Jadi selama masa SMA, kemudian masuk kuliah S1, pastikan kita punya fokus yang memang kita minati. Yang kedua, cari teladan-teladan unggul dari bidang tersebut, para guru-guru kita, para ulama kita, atau mereka yang memang ahli di bidang tersebut yang bisa kita contoh, kita teladani. Yang terakhir, karena kita mau studi ke luar negeri, tentu saja cari atau tingkatkan kemampuan bahasa kita di yang digunakan oleh kampus tujuan kita atau negara tujuan kita mau studi. Kalau mau ke negara Eropa ya perkuat kemampuan bahasa. Itu sih Gus yang 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait Baik. tips awal gitu. 3 tips bagaimana bisa mengikuti jejak langkah Gus Nur Ahmad. Kalau Mbak Bida, ada tipsnya buat santri-santriwati kita terutama? Sudah disebutkan oleh Mas Nur Ahmad juga tadi ya, sangat ada 3 tips itu. Mungkin saya juga akan menambahi, terutamanya mungkin santriwati kadang ragu mau ke luar negeri, tapi saya cewek bagaimana? Intinya kalau kita sudah tahu passion kita apa, latih bahasa Inggrisnya juga, habis itu kalau bisa join komunitas. Karena dari komunitas itu, ketika kita lagi ngedown, mental lagi nggak bagaimana itu, jadi nanti ada yang saling mensupport kita. Jadi dari circle yang kita bentuk, entah itu join komunitas itu tadi, itu akan semakin menambah semangat dan bisa nanti pasti ada jalannya gitu. Karena beasiswa sekarang itu wah luar biasa banyaknya ya, nggak peduli gender apapun itu. Bahkan di luar negeri bagi gender wanita atau perempuan itu sangat dikuatkan ya, banyak beasiswa untuk perempuan juga. Jadi sebagai santriwati jangan minder, jangan takut atau bagaimanapun pasti ada jalannya nanti. Baik, terima kasih Mbak Bida. Jadi intinya kalau kita punya kemauan, kita punya impian, insya Allah berikhtiar maksimal, Allah memberikan jalan yang terbaik. Dalam kasus ini, terutama menjelang Hari Santri, tentu ini sangat menginspirasi santri-santri kita. Melanjutkan perjuangan para kiai, para masyayikh, dan santri-santri di generasi awal dengan memberikan yang terbaik, berusaha yang terbaik, dan kita bisa mengikuti jejak langkah Gus Nur Ahmad dan juga Mbak Bida, serta ratusan bahkan mungkin ribuan santri-santri yang sedang belajar di luar negeri. Terima kasih Mbak Bida, Gus Nur Ahmad. Anda sangat menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan adik-adik kita segera menyusul Anda semuanya. Kembali ke Mbak Amin Indah. ya rabbal Silakan, Mbak Indah. alamin. Wah, oke, terima kasih banyak Gus Ulun ya sudah dibantu untuk ini ya bertanya-tanya dengan 2 narasumber yang luar biasa sekali yang memotivasi. Terima kasih untuk Mbak Bidayatul Mas'ula dan juga Gus Nur Ahmad, luar biasa. Semoga sehat selalu ya di Belanda, termasuk Gus Ulun ya sehat-sehat di Belanda. Amin. Dan semoga lancar studi dan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Wah, Jamaah Kopdar bagaimana, tertarik kalau misalnya wah meskipun saya santriwati, meskipun saya hanya santri, apakah bisa melanjutkan studi untuk sampai luar negeri? Buktinya sudah ada. Kalau misalnya tadi dari Mbak Bida, sekarang beasiswa sudah ada banyak sekali, asalkan kita mau pasti bisa. Jadi langsung belajar ya, nyicil belajar bahasa asing dari sekarang. Masya Allah. Oke Jamaah Kopdar, terima kasih banyak sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo di episode-episode berikutnya. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.